Jika telur ayam kampung lebih mahal daripada telur ayam petelur. Telur bebek lebih murah daripada telur ayam kampung. Jadi kesimpulannya bagaimana? Oke, sini perhatikan ya, teman-teman bisa memberikan tanda permisalan, misalkan kayak telur ayam itu telur ayam kampung gitu, TK gitu atau bagaimana. Nah, nanti bisa digunakan tanda seperti lebih dari untuk menunjukkan dia lebih mahal, mungkin kurang dari untuk menunjukkan dia lebih murah dan seterusnya. Silakan teman-teman coba kira-kira ini jawabannya yang mana. Oke, dari jawaban yang gini kita bahas bersama ya. Jadi di sini telur ayam kampung ternyata lebih mahal. Nah, ini bisa kita misalkan ya. Kalau misalkan di tulisan kan kita lebih agak susah gitu ya, mungkin agak susah memahami, itu bisa kita lakukan permisalan. Jadi TAK di sini bisa dimisalkan TAK dia lebih mahal daripada TAP. Maksudnya telur ayam kampung lebih mahal dari telur ayam petelur. Kemudian di sini diketahui telur bebek itu TB lebih murah daripada telur ayam kampung. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata telur ayam kampung itu dia mendominasi, di mana telur ayam kampung itu lebih mahal daripada telur ayam petelur dan dia lebih mahal dari telur bebek. Nah, tapi kita tidak tahu ya di sini hubungan antara telur ayam petelur dan telur bebek. Jadi hati-hati nanti untuk menyatakan hubungannya ayam petelur sama telur bebek. Kita fokus aja bahwasanya telur ayam kampung itu mereka dia itu ya telur ayam kampung itu menunjukkan nilai yang paling tinggi atau lebih mahal. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang ini ya, yang di ayam petelur dan bebek lebih murah daripada ayam kampung. Kalau misalkan A di situ kan telur bebek lebih mahal daripada telur ayam petelur. Nah, di situ kan kita tidak tahu hubungannya bebek sama ayam petelur. Jadi lebih kita fokusnya apa yang ada di situ. Kira-kira untuk soal nomor 1 ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Sedikit ini. Oke, selanjutnya sama ya untuk kasus seperti ini bisa dimisalkan saja. Kalau misalkan bingung dengan kalimatnya bisa buat permisalan. Dan misalkan Bandung di sini. Ini kita bacakan dulu soalnya. Dalam satu pertandingan, kesebelasan Bandung menang atas kesebelasan Palembang dengan skornya sekian. Kemudian kesebelasan Makassar kalah atas kesebelasan Medan, skornya sekian. Kesebelasan Medan menang atas kesebelasan Bandung, skornya kesebelasan yang menjuarai pertandingan ini. Oke, coba ini. Jadi bisa gunakan permisalan seperti tadi ya, tandanya lebih dari kurang dari itu akan lebih mudah. Ini jawabannya, teman-teman. Silakan. Dan A. Oke, sip. Jadi kita bahas ya di sini. Itu bisa kita misalkan gini aja. Ini ada Bandung ya. Bandung. Gini nggak apa-apa. Bandung menang, berarti dia lebih dari Palembang. Kemudian di sini Makassar. Makassar itu dia kalah dari Medan. Oke. Kemudian di sini Medan itu menang dari Bandung. Kita tulis Medan menang dari Bandung. Nah, berarti yang menjuarai yang mana? Kita perhatikan di sini Medan di sini. Nah, Medan itu lebih dari Bandung, sedangkan Bandung itu lebih dari Palembang. Berarti kalau kita tuliskan bisa Medan lebih dari Bandung atau nah, di sini Medan kan lebih dari Makassar juga. Makassar, di mana Bandung itu lebih dari Palembang. Oke, dan jawabannya di sini yang menang adalah Medan. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, sebelumnya. Nanti kalau misalkan kecepatan atau teman-teman belum paham atau kurang jelas suara saya bisa disampaikan ya, nanti kita bisa ulangi kembali. Soal kayak gini dilihat sama Google UGM dihasilkan materinya apa pakai STAT. Kalau soal seperti ini lebih ke SPMB itu ya kedinasan. Kebanyakan di penalaran itu kedinasan. Tapi kalau yang utul model utul itu lebih ke kuantitatifnya. Ya kayak perhitungannya. Ada fungsi, kemudian logaritma, integral, turunan, hampir sama seperti derivatif. Dan utul itu ada materi itu juga ya, kayak misalkan saintek itu berarti maksudnya ada yang di apa namanya biokimia gitu. Kalau sosum berarti nanti ada kayak geografi sosiologi gitu. Kalau itu lebih kalau di kedinasan kan fokusnya di SKD. SKD itu kalau dasarnya berarti ada TPA, TWK sama TKP. Wawasan kebangsaan, kepribadian sama ada di TPA-nya. Oke, ini jawabannya apa? Utul UGM ada TPA juga Kak soalnya. Oh, jadi kalau ada TPA bisa seperti ini. Tapi kalau utul nanti pasti ada kayak dia tuh lebih. Kalau utul UGM sekarang itu nggak saintek sosial kan ya? Sistemnya maksudnya sistemnya lebih ke sama kayak UTBK gitu. Kan UTBK kan nggak ada saintek sosial atau
B Robi ya. Kalau misalkan ada saintek sosok berarti nanti pasti ada itunya juga, ada kesesuaiannya. Mungkin ada tambahan TPA juga. Gitu. Sekarang soalnya di yang tahun depan kan itu ya, jalur masuknya ada sistem TPA itu, TPA tes potensi akademik ya, untuk yang next masuk SNBT ya, gantinya SNBP apa ya. Jadi mungkin ada sistem. Oke, kita bahas ini. Untuk nomor selanjutnya, Agus, Robi, Yudi menyukai bola basket. Oke, jelas ya di sini ada 3 orang yang menyukai bola basket. Kemudian Eko dan Robi pakai kacamata. Kemudian maka yang kacamatanya pecah ketika basket siapa? Oke, kita fokus yang basket sama yang pakai kacamata. Berarti dia juga pakai kacamata, dia juga suka basket. Maka jawaban yang tepat di sini yang Robi ya. Karena Robi pakai kacamata, Robi juga main basket. Ada yang mau ditanyakan ini? Jadi kita mencocokkan kesesuaian ya kalau sistem model-model seperti ini. Fuad adalah adik Sardi. Sartika adalah kakak Fuad dan lebih muda daripada Sardi. Maka yang paling tua adalah siapa? Ini juga bisa pakai lebih dari kurang dari yang supaya lebih mudah. Kan, mana yang paling tua di sini? A. Oke. Jadi di sini Fuad itu adiknya Sardi. Fuad berarti dia lebih kecil ya daripada Sardi karena adik Fuad adalah adik, berarti lebih kecil dari Sardi. Kemudian Sartika, ya Sartika dia kakaknya Fuad. Nah, kakaknya Fuad dan dia lebih muda daripada Sardi. Oh, lebih muda berarti Sardi. Oke, ternyata di sini Sardi mendominasi ya. Sardi lebih tua daripada Sartika. Sardi itu juga lebih tua daripada Fuad. Jelas di sini yang paling tua adalah Sardi. Ada yang mau ditanyakan? Nanti berjalan, oh ya ini nanti soalnya bacaannya sama ya untuk beberapa soal ke depan. Nanti bisa untuk bacaannya di-keep yang bacaannya ini nanti bisa di-keep ya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Andi berjalan lebih cepat daripada Ari. Indah berjalan lebih cepat daripada Dina. Rika berjalan lebih lambat daripada Ari. Tidak ada anak yang berjalan dengan kecepatan yang sama. Jika Indah berjalan lebih cepat daripada Andi, maka kesimpulannya apa? Oke. C. Dari yang mau jawab? Di sini jawabannya adalah Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Oke. Kita ingat dulu di sini informasi yang diberikan bahwasanya Andi, ya kan? Andi itu lebih cepat daripada Ari. Kemudian Indah, ya kan? Indah, dia berjalan lebih cepat juga daripada Dina. Wika berjalan lebih lambat. Wika lebih lambat daripada Ari. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Karena di sini tidak ada yang kecepatannya sama ya. Masuk ke pertanyaan, Indah berjalan lebih cepat daripada Andi. Berarti kita tuliskan Indah itu lebih cepat daripada Andi. Kemudian kita cocokkan dengan informasi yang diketahui. Nah, Indah hubungannya Indah ini ada nih, Indah sama Dina. Berarti Indah itu lebih cepat daripada Dina. Indah itu lebih cepat daripada Dina, berarti bisa dituliskan di sini ya, supaya enak lagi di bawahnya. Lebih cepat daripada Dina. Kemudian Andi di sini lebih cepat daripada Ari. Terus Ari di sini, Ari itu lebih cepat daripada Wika. Nah, pertanyaannya Indah berjalan, kesimpulannya Dina berjalan lebih cepat daripada Andi. Dina lebih cepat daripada Andi salah ya, karena kita tidak tahu posisinya si Dina. Dina hanya kita tahu bahwa Dina itu lebih lambat daripada tidak. Kemudian Wika berjalan lebih cepat daripada Dina. Wika di sini, Wika lebih cepat daripada Dina salah. Kemudian Indah berjalan lebih cepat daripada Ari. Ini adalah yang paling masuk akal. Karena kalau kita menyatakan hubungannya Dina dengan yang lainnya, kita tidak tahu ya Dina posisinya di mana. Karena Dina hanya berhubungan dengan Indah. Jawabannya yang C. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita relate aja lihat hubungan yang jelas di situ. Kalau misalkan tidak ada hubungan yang lain, kita bisa ragukan. Yang paling mana? Jawabannya C. Yang paling mungkin kita ambil di sini. Ada yang mau ditanyakan?
Ya. Kalau teman-teman yang lain nanti ada kesulitan atau belum paham bisa ditanyakan ya. Nah, ini bacaannya sama ya di Andi dengan itu tadi. Jika Wika berjalan lebih cepat daripada Indah, maka apa? Tinggal menyesuaikan saja. Saya tulis saja. Ya, silakan. Jawab nih, jawabannya apa? Oke, jawabannya D. Baik, kita buktikan ya di sini siapa yang jika berjalan lebih cepat daripada Indah, maka kita tuliskan informasi yang diketahui di sini. Wika dia lebih cepat daripada Indah. Nah, kita hubungkan informasi seperti ada. Wika di sini lebih lambat daripada Ari. Oke, berarti di sini bisa seperti ini. Kemudian apalagi nih hubungannya? Ari di sini Ari ternyata dia lebih lambat daripada Andi. Berarti di sini ada Andi. Kemudian Indah di sini dia lebih cepat daripada Dina. Nah, kita lihat untuk pernyataan yang ada. Andi berjalan lebih cepat. Paling cepat ya, betul. Andi paling cepat. Kemudian Dina berjalan lebih cepat daripada Andi. Kita perhatikan Dina. Dina enggak lebih cepat daripada Andi. Dina itu yang paling lambat. Nah, jawaban yang C. Dina berjalan paling lambat. Berarti jawaban yang benar adalah A dan C. Ada yang mau ditanyakan ini? Nah, informasi yang sama. Pertanyaannya, jika Indah berjalan lebih lambat daripada Ari, maka anak yang berjalan paling cepat itu siapa? Oke, oke. Karena udah hafal informasinya ya, jadi kayak enak gitu. Kita tulis dulu biar enak. Andi itu lebih dekat daripada Ari. Kemudian Indah, dia lebih cepat daripada Dina. Dan Wika, lebih lambat daripada Ari. Oke, di sini Indah berjalan lebih lambat daripada Ari. Indah itu lebih lambat daripada Ari. Nah, kita perhatikan hubungannya sekarang di sini. Berarti Ari itu dia lebih lambat daripada Wika. Wika di sini ya, kita tulis Wika di sini. Kemudian Indah itu ternyata lebih cepat daripada Dina. Nah, gitu. Oke, informasi mana lagi yang diketahui? Ari itu lebih lambat daripada Ari. Tadi informasi yang awal ya. Maka di sini dapat kita simpulkan yang paling cepat adalah A. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau soal seperti ini, gunakan permisalan itu lebih cepat. Lebih banyak, kurang dari, lebih lambat, lebih cepat. Nah, itu kan bisa ya kita gunakan. Kayak buat perbandingan itu menggunakan kata lebih dari sama kurang. Ini juga masih sama soalnya. Terus kita masuk ke pertanyaannya, Dina berjalan tidak lebih lambat daripada Ari. Sebenarnya, ada yang jawab D. Jadi di sini kita bisa tuliskan lagi ya untuk yang informasinya, di mana Andi itu tadi lebih cepat daripada Ari dan Indah itu lebih cepat daripada Dina, serta Wika lebih lambat daripada Ari. Oke, Dina berjalan tidak lebih lambat daripada Ari. Tidak lebih lambat ya, berarti ini kontradiksi. Tidak lebih lambat, kebalikannya berarti lebih cepat. Lebih cepat daripada Ari. Sudah, kita hubungkan informasi di sini. Ari ternyata dia lebih cepat daripada Wika. Oke. Kemudian Dina lebih cepat daripada Indah. Kemudian informasi apa lagi? Ari itu dia juga lebih lambat daripada Andi. Maka jika Dina berjalan tidak lebih lambat daripada Ari, kesimpulannya Dina berjalan lebih cepat daripada Wika. Oh, jelas A jawabannya. Ini ya, Dina lebih cepat daripada Wika. Sudah ketemu. Oh, ayo, tadi Andi berjalan lebih cepat daripada Dina. Oh, tidak bisa kita tentukan ya hubungannya di situ. Karena Dina itu dia hubungannya hanya dengan Indah untuk di pernyataan ya pernyataannya. Tapi berhubung di soalnya itu Dina dijelaskan lebih daripada Ani, maka hubungannya bisa dituliskan seperti nanti yang tidak berkaitan bisa dituliskan di sampingnya di bawah atau di atas. Karena jelas itu kalau kita prediksi ya, prediksi itu kemungkinannya nggak bisa jelas, kemungkinannya bisa atau kecil. Tapi kita fokuskan ke mana yang pernyataan itu lebih relate aja. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau aku masih lelah. Oke, nggak apa-apa. Ini yang ada yang mau ditanyakan. Mungkin yang belum paham, silakan. Nggak apa-apa, nanti kalau lebih sering latihan soal itu terbiasa. Kak Regina ada yang mau ditanyakan? Yang soal deret aritmatika, apa Kak? Ya, nanti ini nggak ada sih deret aritmatika. Kebetulan ini tadi nggak saya masukin. Sebenarnya seru kalau deret matematika, aritmatika tuh. Apalagi yang deretnya modelan itu ya, kayak deretnya nggak aritmatika, nggak geometri juga enggak, jadi kayak pola, pola angka atau pola huruf gitu. Nanti next kita bisa bahas itu. Masuk TPA nggak sih tak deret? Iya masuk, masuk banget gitu. Nah, kenapa nggak kalau aritmetika itu paling sederhana ya, paling sederhana, paling yang jelas ada rumusnya itu kan kayak aritmetika sama geometri gitu yang sering kita temui ya. Kalau yang lainnya kan kayak pola pola bilangan ya. Jadi nanti bisa bentuk yang lain. Ya. Kalau di aritmetika pasti ciri khasnya dia punya beda yang sama. Jadi nanti kita next bahas itu ya. Ada waktu nanti ini kita bisa bahas yang dan yang lain. Oke, kita bahas dulu yang ini. Semua balita minum susu. Sebagian balita sudah makan nasi. Ya kesimpulannya apa nih? Berangkat nyusul-nyusul. Ya, itu bisa pakai perbandingan, pakai waktu, hubungannya sama waktu, kecepatan, sama juga. Ada yang C, ada yang B, ada yang C. Oke, kita bahas ya di sini. Semua balita, ingat ya, kalau ada kasus bentuk ada dua premis atau dua pernyataan, di mana dia dinyatakan ada semua dan sebagian, itu kesimpulannya pasti sebagian. Nah, tapi hati-hati, kesimpulan sebagian itu nggak mesti kalimat atau katanya ke sebagian itu disajikan, kadang tidak disajikan, atau bisa kayak dibalik itu kalimatnya pasif menjadi aktif atau aktif menjadi pasif. Oke, jelas di sini kesimpulannya adalah sebagian. Oke, dari opsi A sampai D yang ada kata-kata sebagian, yang C kita perhatikan dulu. Sebagian balita minum susu dan sudah makan nasi. Oke, kenapa? Karena semua balita kan jelas minum susu. Semua balita minum susu. Berarti sebagian balita juga minum susu kan? Artinya balita yang makan nasi ini juga pasti minum susu. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah C. Sebagian balita minum susu dan makan nasi. Karena balita pasti minum susu dan sebagiannya di situ kebetulan dia juga makan. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan? Ingat, pokoknya ada semua sama sebagian, kesimpulannya sebagian. Sebagian dari semuanya gitu ya, sebagian dari semuanya. B bukannya juga bermakna sama. Balita yang minum susu biasanya makan nasi. Apakah semua? Biasanya itu kalimatnya kan bisa menyatakan, nah, oh si apa namanya balita yang minum susu itu biasanya pasti minum, pasti makan nasi. Nah, biasanya itu kan menyatakan kita tidak tahu ya di situ kuantitasnya berapa. Kalau sebagian kan jelas di situ sebagian itu sangat. Hati-hati sama kalimat ya. Hati-hati sama kalimat. Translasi itu kalau di buku kayak ada rumusnya, tapi harus pakai rumus nggak sih Kak? Atau pakai logika? Pakai logika bisa. Kalau ada yang pakai rumus juga bisa. Kita tinggal lihat itu ya konteks soalnya saja. Kalau yang sederhana-sederhana seperti ini kan biasanya yang kayak silogisme yang P maka Q maka R, kesimpulannya P maka R, nah, gitu, yang sederhana-sederhana. Kemudian kalau bentuk pernyataan seperti ini, nah, lagi kayak kata-kata kuncinya, semua sama sebagian, semuanya sebagian. Nanti ada juga yang dia tuh premisnya lebih dari dua. Nah, ada premis 1, premis 2, premis 3. Nah, ada yang umum ke khusus. Nah, umum ke khusus sama khusus ke umum. Nanti deduktif, umum ke khusus, kemudian sebaliknya induktif nanti khusus ke umum. Nah, itu nanti apa sih? Ya nggak paham ya Pak. Semoga aja ketemunya yang sederhana kayak gini ya. Belum terlalu apa namanya panjang. Mungkin kemarin kalau yang ada ikut UTBK, mungkin ada yang ketemu di pengetahuan umum, kayaknya ada premis-premis gitu. Nah, itu contohnya ya kayak logika nanti di kedinasan kurang lebih juga seperti pengetahuan umum di UTBK. Ini yang UTBK, ada yang ikut UTBK kemarin. Ya kayak gitu. Oke, ini ada yang mau ditanyakan ini? Belum ya, ini masih bagus. Lanjut dulu di sini. Setiap pagi Ida makan bubur. Setiap makan bubur Ida minum teh. Oke. Nah, di sini apa kesimpulannya? Kesimpulannya di oke. Di sini setiap pagi ada pengulangan kata ya, kalimat ya ternyata di sini setiap pagi dia
Ida makan bubur tuh. Nah, setiap makan bubur, Ida minum teh. Berarti buburnya sama ya. Ini silogisme nih. P maka Q, nah ini Q maka R. Maka kesimpulannya P maka R. Nah, berarti di situ setiap pagi Ida, nah setiap pagi Ida pasti minum teh kesimpulannya. Maka di sini bisa setiap pagi Ida minum teh atau bisa dibalik juga ya, di mana Ida minum teh setiap pagi. Ini jawabannya yang paling tepat ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalimat seperti ini juga bisa dibolak-balik ya, bolak-balik. Terus ada yang sebagian tadi ternyata nggak ada kalimat seperti itu. Oke, semua anak pandai bernyanyi, sebagian anak pandai bermain gitar, sebagian anak yang bermain gitar juga meniup harmonika. Oke, semua sebagian. Ini kesimpulannya berarti sebagian. Ingat ya. Jawabannya semua ingat, semuanya pasti nyanyi ya, semua pasti pandai nyanyi. Tinggal menyesuaikan aja yang pandai bermain gitar sama yang meniup harmonika. Nah, oke, ada yang jawab. Ya, jadi ini kita perlu ingat ya, mana semua. Semua itu pasti dia berlaku ya, semua pandai bernyanyi. Berarti berlaku untuk semuanya. Nanti pasti yang sebagian itu pasti berlaku untuk semua. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Semua anak pandai bernyanyi. Nah, sebagiannya pandai bermain gitar, sebagiannya dari yang bermain gitar bisa meniup harmonika. Kalau kita perhatikan dari opsi A sampai D, dari A, anak yang pandai bermain gitar ya tentu pandai bernyanyi. Jelas ini jawabannya yang A. Kalau nggak ada model seperti jawaban A dan C, misalkan benar. Kalau udah ketemu, itu pasti jawaban. Kan ada mungkin kayak tadi kita ketemu ternyata ada dua jawaban. Nah, itu perlu kita baca lagi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini? Oke, terus nih. Tamatan SMA belum tentu mahasiswa. Uni tamatan SMA dan melamar bekerja di PT Mawar Melati. Tenaga yang dibutuhkan di PT Mawar Melati bukan tamatan SMA. Kesimpulannya apa? Kata kunci awal, tamatan SMA belum tentu mahasiswa. Uni tamatan SMA. Dia melamar di situ. Oke, jawabannya D. Baca ya di sini. Di sini ada yang A, ada yang D. Tamatan SMA belum tentu mahasiswa. Jelas, ini adalah kata kunci pertama. Uni adalah tamatan SMA. Berarti Uni itu belum tentu kuliah loh ya, belum tentu mahasiswa. Dan dia melamar di PT Mawar Melati. Tenaga yang dibutuhkan di PT Mawar Melati bukan tamatan SMA. Wes ini bukan tamatan SMA. Sedangkan Uni itu tamatan SMA. Maka jelas di sini jawabannya yang ada D, ada A, ada C. Ini kak sebut errors. Ini namanya errors gitu. Ragu-ragu D sama C. Jawabannya yang A ya jelas. Nah, Uni tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan di PT Mawar Melati. Karena apa? Di sini Uni tamatan SMA, sedangkan PT Mawar itu jelas bukan tamatan SMA. Dan PT Mawar itu apa menjelaskan? Dia itu boleh mahasiswa. Tentu mahasiswa, kalau mahasiswa kan pasti tamatan SMA. Dan mahasiswa itu belum lulus kuliah. Nah, ya. Hati-hati. Uni bukan mahasiswa. Apakah jelas Uni bukan mahasiswa? Di situ hanya dikasih keterangan Uni tamatan SMA. Karena di pernyataan awal tamatan SMA itu belum tentu mahasiswa. Jadi mungkin saja ya, mungkin saja tamatan SMA itu dia bisa jadi mahasiswa. Kemudian yang opsi B itu Uni dibutuhkan, jelas tidak dibutuhkan karena bukan tamatan SMA itu udah berkebalikan langsung. Tidak ada kesimpulan yang jadi kesimpulan yang paling tepat adalah Uni tidak dibutuhkan. Hati-hati ya ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman yang lain? Rumusnya gimana? Ini nggak pakai rumus ini, pakai lagi ya. Tidak perlu pakai rumus ini. Bingung kalau apa namanya mendefinisikan ya, menggambarkan, menguraikan. Untuk kasus seperti ini bingung Mas Yan.
semuanya itu fokus di pernyataan awal karena pernyataan awal itu menjadi kata kunci dasarnya. Nah, dasarnya. Kemudian di kalimat selanjutnya itu pasti menyatakan di situ kasusnya ya atau permasalahan yang mau ditanyakan. Jadi itu bisa disesuaikan sama yang pertama, pernyataan awal atau dari dasarnya yang kalimat pertama. Kemudian mana sih ini yang dari opsinya? Kan kita juga perlu menyocokkan opsi-opsi yang ada di situ dengan pernyataan yang belum tentu itu maksudnya bisa jadi. Nah, dan bisa tidak kan tidak betul. Belum tentu itu bisa jadi dan bisa tidak. Bisa belum tentu itu berarti bisa atau tidak. Nah, dari kalimat itu. Dari kalimat yang perlu kita lihat. Kayak biasanya tadi, oh biasanya berarti bisa jadi tidak biasa gitu. Ada yang tidak biasa, ada yang tidak biasa. Dan biasanya kan bisa lebih banyak atau bisa kurang kurang dari yang setengahnya. Kalimat biasanya itu. Kayak kalimat biasanya, jarang, kadang-kadang. Nah, ini kan kita tidak bisa menentukan untuk kuantitasnya itu bagaimana. Belum tentu, belum pasti. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ya? Nanti kalau misalkan masih belum paham, bisa ditanyakan. Ini masih masih penawar tamatan SMA itu bukan mahasiswa Kak. Balik lagi ke sini. Tamatan SMA belum tentu mahasiswa. Ya, tapi kalau mahasiswa kan juga tamatan SMA. Ya. Jadi mahasiswa itu ya kan tamatan SMA belum tentu setelah tamat menjadi siswa akan melanjutkan menjadi mahasiswa. Iya. Tamatan SMA kan bisa jadi dia melanjutkan menjadi mahasiswa atau bisa jadi dia bekerja. Makanya dikatakan di sini belum tentu mahasiswa. Misalkan contoh yang lain apa ya? Bentar. Hmm, ini tamatan SMA. Ini tamatan SMA. Kemudian, saya ulang ya. Di sini tamatan SMA, jadi kalimat pertama, tamatan SMA itu belum tentu mahasiswa. Oke, jadi tamatan SMA itu bisa jadi dia mahasiswa dan bisa jadi dia bukan mahasiswa. Artinya setelah tamat SMA bisa melanjutkan kuliah atau dia bekerja. Ada dua kemungkinan. Jadi belum tentu mahasiswa. Kemudian di sini Uni itu tamatan SMA, di sini hanya dijelaskan bahwasanya Uni itu tamatan SMA. Nah, tapi kan tidak dijelaskan bahwasanya Uni itu adalah mahasiswa gitu. Dan dia kan lebih memilih apa? Melamar bekerja. Nah, melamar bekerja di PT Mawar, tamatan SMA dan bekerja di PT Mawar. Kemudian tenaga yang dibutuhkan di PT Mawar itu bukan tamatan SMA, bukan ya. Kalau mahasiswa pun itu kan dia belum lulus ya, bukan tamatan SMA. Sedangkan ini jelas tamatan SMA. Bisa jadi ya di PT Mawar itu yang diterima apa? Bisa jadi loh ya ini kemungkinannya tamatan SMK atau tamatan dari perguruan tinggi. Nah itu yang mungkin. Jadi ini yang kontradiksi itu jelas di apa? Tamatan SMA dan yang diterima bukan tamatan SMA. Uni bukan mahasiswa. Oh iya sih. Ya kita itu ya hati-hati memang kalau untuk soal-soal seperti ini tuh. Kadang menjebak ya kalimat-kalimat yang tidak pasti seperti mungkin, belum tentu, atau biasanya, jarang, kadang-kadang itu kan kalimat yang tidak pasti ya. Kalau dalam logika peluang itu kan bisa menunjukkan kemungkinan terbesar atau kemungkinan terkecil. Kan yang pasti kalau misalkan di peluang itu bisa kita nyatakan ini pasti, ini tidak pasti, ini iya, ini bukan, ini tidak. Itu kan pasti. Yang kali kosakata-kosakata seperti itu yang sedikit menjebak. Oke, proses ini ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain juga ya, hati-hati soal-soal seperti itu. Lanjut di sini. Anak laki-laki yang masih kecil selalu diberi mobil-mobilan oleh ayahnya. Itu adalah pernyataan pertama. Ingat ya, kata kuncinya pertama. Dian punya banyak mobil-mobilan di rumahnya. Kemudian kakak dan adik Dian tidak suka mobil-mobilan. Berarti kesimpulannya atau pernyataan yang sesuai ini dari jawaban yang sesuai dari pernyataan yang sesuai. Anak laki-laki yang masih kecil selalu diberikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Nah, C. Ya, C. Ada lagi yang mau coba-coba?
Sebenarnya ini ada konteks umum ke khusus ini. Jadi anak laki-laki, pernyataan pertama di situ, anak laki-laki itu masih kecil selalu diberikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Itu umum ya, umum anak laki-laki siapapun, berlaku untuk siapapun. Diberikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Dian punya banyak mobil-mobilan di rumah. Nah, dia punya banyak mobil-mobilan di rumah. Bisa jadi di sini dia diberi oleh siapa? Ayahnya. Nah, Dian punya mobil-mobilan. Karena Dian di sini kan tidak dinyatakan gendernya ya. Tidak dinyatakan. Bisa jadi Dian itu laki-laki diberikan mobil oleh ayahnya, ya oleh ayah. Nah, bisa ya punya kemungkinan juga mobil-mobilan itu diberikan oleh orang lain, orang lain. Karena kan kalau beli mobil-mobilan tidak melulu dari orang tua biasanya, teman atau misalkan teman orang tua. Kemudian kalimat selanjutnya, kakak dan adik tidak suka mobil-mobilan. Kakak dan adik tidak suka mobil-mobilan. Kalau tidak suka, menyatakan tidak suka, apakah kakak dan adik ini pasti laki-laki? Ataukah bisa jadi dia perempuan? Di sini jawabannya. Oke, kita cek ya. Nah, kakak dan adik Dian adalah laki-laki semua. Tidak suka mobil-mobilan itu apakah dia menyatakan laki-laki pasti atau apa? Belum tentu ya. Gender di sini tidak dijelaskan sama sekali. Tidak suka mobil-mobilan itu berlaku untuk cewek, ya. Cewek itu juga bisa jadi suka mobil-mobilan. Cowok itu juga bisa jadi loh tidak suka dengan mobil-mobilan. Oke, berarti pernyataan A salah. Kemudian pernyataan B, kakak dan adik Dian tidak sering diberikan tidak sering diberikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Kita tidak tahu ya di sini, tidak sering diberikan. Kan dinyatakan hanya saja tidak suka, bukan dia sering diberikan kemudian tidak suka. Diberi ayah mobil-mobilan gitu kan enggak. Tadi pernyataan B juga ini kemungkinannya ya. Pemberian yang C, semua mobil-mobilan Dian adalah pemberian ayah. Jelas kita tidak bisa prediksi. Di sini kan hanya saja Dian punya banyak mobil-mobilan ya. Tadi mobil-mobilan itu bisa jadi dikasih ayah, bisa jadi dikasih orang lain juga. Jadi jawabannya di sini itu yang paling tepat, tidak ada kesimpulannya. Nah, kalau misalkan di situ tadi yang C ya, yang C bukan semua. Nah, kata-kata semua itu yang itu udah, oh semua jelas gak mungkin. Mobil-mobilan itu bisa jadi dikasih orang lain. Kalau misalkan sebagian, misalkan ada mobil-mobilan Dian yang adalah pemberian ayah, itu adalah jawaban yang mungkin sangat pasti, sangat benar ya, sangat bisa mendekati benar. Dari kata-kata itu bisa kita perhatikan jawaban yang D or D. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Yang lain gimana yang lain? Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita udah masuk kuantitatif. Hitung-hitungan. Oke. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurangi 3X ditambah 7 sama dengan 0, maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2 apa? Oke. Ini kemarin sempat saya spill juga untuk bentuk-bentuk dari operasi aljabar yang mungkin sering keluar ya. Nah, ini bisa diterapkan untuk kasus-kasus seperti ini. Oke, ini saya teruskan kembali. Nanti silahkan teman-teman coba ya. Mungkin ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Untuk ada yang bentuk seperti ini. A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Bisa sudah dibalik, bisa juga dibalik kayak A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. A min B kuadrat itu ada A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke, ada juga A kuadrat min B kuadrat. Ini beda ya kasusnya seperti yang atas. Karena yang dikuadratkan dulu baru dikurang. Ini adalah A plus B. Nah, ini juga sering keluar A min B. Oke, kalau A kuadrat plus B kuadrat, ini berarti A plus B kuadrat min 2AB. Oke, silakan bisa teman-teman coba nih. Kira-kira untuk kasus-kasus yang atas itu juga bisa menggunakan konsep aljabar. Dan ini kan hubungannya sama persamaan kuadrat gitu. Persamaan kuadrat nanti kita perlu menggunakan ada namanya sama cari kejumlahan, ya kejumlahan akar-akar, kemudian perkalian akar-akar, ada rumus khususnya, cara cepat khususnya. Sebutkan sini. Kita coba yang nomor selanjutnya ini. Jadi kalau udah masuk ke kuantitatif, agak itu agak mikir dulu ya. Jawabannya
Ayo, yang mau. Yang udah ketemu mungkin di tengah-tengah, mungkin setengahnya. Ayo. Ada? Mana nih suaranya? Ada kendala? Mungkin. Oke, kita coba bahas ya ini. Jika akar X1 dan X2 itu akar itu ditambah atau dibagi, jangan yang mana? Sama dengan yang mana? Ditambah atau dibagi? Yang mana ya? Yang bawah ditambah. Yang soal ya, yang pertanyaan ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 kali X2. Ya, itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X1 X2 kali X2. Jadi itu perkalian kuadrat. Kita coba bahas bersama ya di sini. Ini kalau misalkan teman-teman udah hafal gitu ya, udah terbiasa, itu bisa kita menggunakan cara cepat. Nah, ini saya mau uraikan dulu. Jadi untuk kasus ini, saya tuliskan lagi. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 kali X2. Nah, di sini. Bentuk ini sama kayak ini. Nah, ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Itu kan akar. Ya, yang ketemu 29. Oh, enggak dicoba. Coba kita bahas ya. X1 kuadrat. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi di sini adalah X1 ditambah X2 ya kuadrat dikurangi 2 X1 X2. Nah, ditambah di sini 3 X1 X2. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Di sini kan sama ya 2 X1 ini X1 X2, nah, X1 X3 X2 X1 X2 itu kan sama kayak menyatakan variabel gitu. Ternyata ini bisa kita eliminasi. Maka di sini menjadi X1 ditambah X2 kuadrat menjadi ditambah X1 X2. Karena min 2 ditambah. Tuh. Nah, setelah itu kita ingat kembali. Kita ingat kembali, ini kan persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu dia punya jumlah akar-akar sama perkalian akar-akarnya. Kalau jumlah akar-akar itu jadi kayak X1 ditambah X2 itu bisa dicari dengan min B per A. Terus kemudian kalau X1 dikali X2, nah itu bisa dicari dengan C per A. Ini loh kalau masih ingat di persamaan kuadrat. Nah, ini sering-sering keluar ya seperti ini. Nah, A, B, C-nya dari mana? Dari sini. Ini A, B, C. Jadi A itu kan AX ya. Asalnya dari apa? Dari sini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, A itu kan adalah koefisiennya dari X kuadrat. Maka A-nya di situ 1, kemudian B-nya koefisien dari X min 3, dan C-nya 7. Kita bisa substitusikan. Sini, X1 ditambah X2, berarti pakainya yang ini, min B per A. Jangan lupa ini dikuadratkan ya. Ditambah X1 kali X2, berarti pakainya yang ini, C per A. Tinggal kita substitusikan. Min B, berarti min 3, maka 3 per 1. Nah, A-nya kan 1, berarti 3 saja. Maka 3 kuadrat. 3 kuadrat ditambah C-nya 7. A-nya 1, berarti 7. Maka 9 ditambah 7. Jawabannya di sini sama dengan berapa? 9 tambah 7. 16. Jawabannya yang gitu. Ayo, ini bisa ketemu 29 atau 24. Mana nih? Emang kalau itu ya persamaan kuadrat itu sering keluar. Persamaan kuadrat, kemudian persamaan garis lurus itu sering keluar. Baik di ujian mandiri, di apa namanya kedinasan, juga itu keluar. Karena ini masih matematika saja, di sini nggak iya ada. Ini berdasarkan soal itu ya soal prediksi ya, prediksi dari tahun-tahun sebelumnya itu yang di SPMB kedinasan bukan ya tadi ini. Ada juga seperti itu. Tapi kita prediksi saja ya, maksudnya kan banyak materi matematika dasar yang masuk dalam
untuk sukses seperti ini. Jadi memungkinkan kemungkinan ada yang bentuknya persamaan seperti ini, persamaan kuadrat, atau juga nanti ada yang ketemunya kayak peluang atau statistika. Nah itu matematika besar yang kemungkinan keluar dalam tes tadi. Siapa tahu nanti kebetulan kita dapatnya yang persamaan kuadrat, atau bisa jadi dapatnya yang peluang, atau bisa jadi dapatnya yang persamaan garis. Kita prediksinya seperti itu. Jadi kemungkinan. Karena ini matematika besar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk bentuknya, bentuk umumnya, atau rumus-rumus yang memungkinkan dalam persamaan kuadrat seperti ini. Sekarang kita lanjutkan. Berapa yang bertahan, oh mas? Ya, semangat teman-teman, kita berjuang bersama-sama. Itu kenapa dikuadratkan kak? Yang mana? Yang min paper ini ya? Min B. Oke, ini dari soalnya, dari pertanyaannya kan ini kan kita dapatkan dari ini ya, menguraikan ini ternyata di sini dikuadratkan, jadi tetap kita teruskan kuadrat. Kemudian kenapa yang kita ini jadi kuadrat kan soalnya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Oke, saya kembalikan ya, soalnya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu bisa kita uraikan. Nah ini perhatikan di sini. Jadi memang ada beberapa bentuk aljabar yang khusus ya, yang khusus itu bisa kita jabarkan di. Misalnya nih A itu X1 gitu, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, maka itu kita bisa uraikan menjadi A plus B atau X1 ditambah X2 di sini dikuadratkan, dikurangi 2 X1 X2. Nah itu. Jadinya seperti ini. Ini adalah penguraian dari ini. Penguraian dari situ. Kemudian kita kan bisa eliminasi dengan 3 X1 X2. Dimana kan sama X1 X2-nya itu min 2 X1 X2 ditambah 3 X1 X2. Variabelnya sama, maka bisa kita. Oke, seperti itu. Jadi ini sering-sering keluar ini itu sering, apalagi yang A kuadrat min B kuadrat itu juga sering, atau yang atasnya itu juga. Kasus. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Lain juga ini yang belum paham. Saya rasa belum. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan masih bingung, silakan ya. Oke, selanjutnya. Seorang peternak memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6 ekor sapi. Berapa banyak sapi yang dimiliki? Berapa banyak sapi yang dimiliki peternak tersebut? Oh, gitu. Ini operasi aljabar. Gimana caranya? Dari kalimat ini diubah ke matematika dulu ya, dari kalimat seperti ini diubah ke kalimat matematika. Sejumlah sapi, itu sejumlah sapi bisa kita lakukan permisalan, misalkan S atau X atau N gitu. Kemudian jika dimasukkan, nah kalau dimasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang berarti nanti diapakan. Kemudian jumlahnya itu, jumlah kandang yang dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6 ekor. Ya. Nanti kalau teman-teman ngerjain soal seperti ini itu kerjakan yang mudah dulu ya, yang mudah dulu yang dirasa teman-teman bisa kerjakan. Kalau misalkan ini mungkin membutuhkan waktu yang agak lama ya, udah skip aja. Nanti daripada habis waktunya, skip aja dulu. Kerjakan yang bisa. Jadi bisa fokus itu fokus yang bisa, jangan menghabiskan waktu untuk soal-soal yang cukup dirasa sulit. Oke, kita bahas bersama deh kayak gitu.
Seorang peternak memiliki sejumlah sapi. Sejumlah sapi itu bisa kita misalkan ya, saya misalkan X ya. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, berarti kalau dimasukkan ke kandang kan kita nggak tahu kandangnya berapa. Berarti kita bagi 5 gitu. X sapi, 5 ekor sapi, nah, kita bagi 5. X kita bagi 5, maka nilainya itu, maka jumlahnya itu sama dengan jumlah kandang yang dibutuhkan 4 buah, ya 4 buah lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 6 ekor, berarti sama dengan 4 ditambah, nah kalau setiap kandang itu diisi 6 ekor. Nah, kita nggak tahu kandangnya berapa, kita hanya tahu banyaknya di sapi yang mau dimasukkan ke kandang, itu hanya sejumlah sapi. Nah, kira-kira operasinya oke, udah jadi sip. Nah, kita bahas di sini ya. Jadi untuk kalimatnya ini bisa kita ubah ke kalimat matematika. Jadi di mana sejumlah sapi, X sapi ya, di mana 5 itu akan dimasukkan ke kandang. Kemudian nilainya itu sama dengan 4, jumlahnya lebih banyak ya, lebih banyak dari ketika dimasukkan 6 ekor sapi di dalam kandang. Maka operasi atau bentuk aljabarnya seperti ini. Nah, kita bisa lakukan pengelompokan ya, kelompokan yang variabelnya sama. Maka ini X per 5, yang kanan itu berarti X per 6. Dikurangi sama dengan 4. Samakan penyebut, langsung kalikan aja 30 ya, 30. Terus ini langsung dikalikan silang aja, kalikan 6x min 5x sama dengan 4. Oke, selanjutnya ini kan penyebut nih. Penyebut langsung kalikan seperti ini, berarti 6x dikurangi 5x, x sama dengan 30 kali 4, maka 102. Jawabannya yang E. X per 30 sama dengan 4. Kenapa x per 30? Ya, X per 30 sama dengan, iya, oh iya, jawabannya tadi maksudnya. Tiba-tiba. Ada yang mau ditanyakan kira-kira ini? Belum ya? Saya rasa belum ya. Belum ada yang mau. Oke, selanjutnya. Indah berjalan ke arah utara sejauh 500 cm, kemudian berjalan ke arah barat sejauh 12 meter. Jarak posisi Indah saat ini dari posisi awal itu adalah berapa meter? Oke. Nanti hati-hati sama satuannya ya. Nah, jangan lupa kalau mengoperasikan satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Satuannya apa? Ayo. Ini. Coba digambarkan aja. Berjalan ke utara tuh berarti ke atas. Kalau dalam itu arah mata angin di bidang ya, di bidang kan kalau utara ke atas. Kemudian kalau barat dia ke kiri, gitu. Terus kan ukurannya juga. Maka posisi akhirnya itu sama posisi awalnya berapa? Oke, ada yang jawab. Ada yang jawab akar 2356. Yang banget. Oke. Hati-hati sama satuannya ya. Ingat ya. Kita arahkan dulu posisinya Indah. Jadi posisi Indah awal kan dia misalkan berdiri di sini gitu. Terus dia ke utara. Ke utara tuh berarti ke atas 500 cm. Nah, setelah itu dia ke barat. Ke barat berarti ke sini. Ke barat 12 meter. Nah, jaraknya posisi ini ke sini berapa? Nah, jaraknya kan ditanyakan posisi akhirnya Indah dengan posisi awalnya itu berapa. Nah, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Karena di sini kan ada segitiga siku-siku. Ini kita ubah dulu ya, jangan lupa samakan satuan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Maksudnya boleh yang meter, boleh yang senti ya. Paling sederhana ini, bisa diubah ke meter. Kalau sentimeter, ke meter dibagi 100. Biar angkanya nggak terlalu kecil. Makanya kalau kita mau cari sisi miring, ya sisi miring berarti akar, kita jumlahkan sisi-sisi yang tegak lurus kuadrat. Jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang tegak lurus. Maka 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 144 ditambah 20. 5, maka sama dengan akar 169. Jawabannya 13. Apa yang A? Ya, 169. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau posisi-posisi gini masih itu ya masih tidak sulit ya. Kita kalau ketemu bentuknya segitiga, siku-siku, udah itu pasti hubungannya kita bisa terjemahkan pakai Pythagoras. Entah itu nanti seperti ini atau seperti kasus di peta-peta gitu. Nah, itu salah satuannya. Nah, itu ya hati-hati kalau dimanapun
ketika mengerjakan hati-hati sama satuan. Misal di skala, skala itu juga gitu. Kalau skala kan berarti masuknya di ukuran peta, nanti ukurannya senti. Nah, masuk ke ukuran sebenarnya itu biasanya udah ganti ukurannya. Harusnya ganti, ya harus ganti. Harus ke kalau ukuran sebenarnya bisa meter, kalau panjang kan meter, kalau jarak bisa kilometer. Hati-hati sama satuannya. Dimanapun mengerjakan, cek satuannya. Waktu juga gitu. Ada yang menit, ada yang detik, ada yang jam. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan ini, teman-teman? Belum ya ini? Oke, kita lanjut. Nanti semoga bisa terberes semua. Hari membeli 5 buah majalah dengan harga rata-ratanya 4.000 per buah ya. Kemudian membeli lagi majalah serupa dengan harga rata-ratanya 6.000. Jika diketahui harga rata-rata untuk keseluruhan, oke berarti ini rata-rata gabungan. Pada keseluruhan yang 5.000. Berapa tambahan eksemplar majalah yang dibeli lagi oleh Bani? Nah, berarti kita yang cari di sini adalah tambahan buku atau banyaknya buku yang dibeli lagi dengan rata-ratanya 6. Jadi berapa? Ini pakai rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan ini bisa saya teruskan untuk rumusnya dulu. X bar gabungan itu diperoleh dari X bar 1 atau rata-rata yang pertama dikali jumlahnya yang pertama ya untuk algebra ditambah X bar 2 ya dikalikan N2 jumlahnya per N1 ditambah N2 karena di sini kan hanya ada dua kejadian ya, yaitu kejadian membeli 5 majalah sama kejadian yang membeli majalah lagi. Kalau misalkan kejadiannya ada 3 ya udah sampai 3, misalkan X1 kali N1 ditambah X2 kali N2 ditambah X3 X bar 3 dikali N3 per N1 tambah N2 N. Gitu. Menyesuaikan saja berapa banyak kasusnya atau pernyataannya yang disajikan. Nah, silakan di sini. Jadi di sini yang dicari adalah N2-nya atau banyaknya majalah yang dibeli dengan rata-ratanya 6.000. Yang berapa? Oke, ya kita bahas ya. Satu. Nih, jadi kita substitusikan saja. Kalau misalkan teman-teman sudah paham ya, udah paham rumusnya, ini nanti pasti langsung dikalikan aja seperti ini ya. Langsung aja X gabungan itu, nah X gabungannya tadi 5.000 ya, bisa langsung dituliskan 5.000. Itu pasti dikali dengan N1 ditambah N2. N1 adalah beli 5 majalah. Nah, 5 ditambah N2-nya yang kita cari. Sama dengan, nah ini gabungan ya, gabungan X1 kali N2. Berarti ini tinggal dikalikan. 5 buah dikalikan 4.000, berarti 20.000. Ditambah, nah ini untuk yang kedua, kan dia membelinya nggak tahu berapa ya, membeli lagi gitu rata-ratanya 6. Berarti kita bisa tuliskan 6.000 N2. Nah, ini kita kalikan dulu, berarti 25.000 ditambah, ini juga kalikan 5.000 N2 sama dengan 20.000 ditambah 6.000 N. Nah, tinggal kita kelompokkan saja seperti ini. Nah, kalau ini kan 20 pasti ke kiri ya, langsung berarti tinggal 5.000 supaya jadi positif. Sama dengan yang 5.000 N ini ke kanan, dikurangi 6.000 dikurangi 5.000 berarti 1. N2. Di sini kita coret, maka N2-nya sama dengan 5. Tambahannya berarti ada. Hanya ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan apa sih? Ada yang jawab C. C itu berarti apa kalau C? Kalau C itu berarti total buku secara keseluruhan. Ini ditanyakan tambahan eksemplar majalah yang dibeli lagi. Tambahannya berapa? Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini? Kita lanjutkan. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20 cm dan 40 cm. Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah berapa? Oke.
Nanti kalau perbandingan hati-hati juga ya. Misalkan yang ditanyakan perbandingan satu dengan perbandingan dua itu harus urut. Jadi kita hitung, kita letakkan perbandingan untuk variabel satu di kiri dan variabel dua itu di kanan. Kalau misalkan sebaliknya itu juga. Tapi kalau ini kedua lingkaran berarti kan udah lingkaran satu banding lingkaran. Dan ingat juga satuannya ya. Oke, silakan dicoba. So, C, ada yang jawab C. Oke, kita bahas ya di sini. Kalau diketahui diameter, boleh teman-teman bisa menggunakan yang rumus diameter, boleh juga pakai jari-jari. Kalau pakai diameter, luas lingkaran itu sama dengan seperempat pi d kuadrat. Oke, kalau mau pakai apa namanya jari-jari, berarti langsung aja pi r kuadrat. Di sini kita bandingkan ya, untuk luas 1 dibanding luas 2. Luas satunya, ini saya mau pakai mana aja boleh sih, seperempat pi d kuadrat dibanding seperempat pi d kuadrat. Oke, di sini pi sama seperempatnya sama ya, berarti bisa kita sederhanakan coret aja. Ini nggak apa-apa. Langsung kita fokus ke diameternya. Diameter dikuadratkan berarti 20 kuadrat dibanding dengan 40 kuadrat. Maka ini kan nol-nolnya bisa kita coret ya, karena nol jumlah nolnya sama. Kalau misalkan nolnya nggak sama, nanti yang dicoret juga beda loh ya. Maka tinggal 2 kuadrat berarti 4 dibanding 16. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 dibanding 4. Jadi jawabannya yang C. Oh. Ada yang mau ditanyakan yang ini? Kalau menggunakan rumus itu, silakan teman-teman gunakan yang mudah ya untuk teman-teman hafal atau paham. Mau pakai jari-jari juga nggak apa-apa, tinggal dikurangi aja. Mungkin kan kalau ada seperempat-seperempatnya kok, ada seperempatnya sih Kak, jadi sulit membaginya atau gimana. Nah, bisa pakai yang jari-jari, nanti tinggal diameternya dibagi juga. Jangan untuk kasus soal yang lain loh ya. Oke, tidak ada, kita lanjutkan. Kurang berapa? Kurang 2. Pas ini. Sebuah ruangan berbentuk lingkaran akan diperluas ya. Panjang diameter yang baru 50% lebih panjang dari diameter semua diameter sebelumnya. Diameter semua ini. Diameter semua. Berapa persenkah pertambahan luas ruangan? Oke, saya coba. Jadi sebuah ruangan berbentuk lingkaran akan diperluas. Panjang diameter yang baru 50% lebih dari diameter. Oke, diameter semua ruangan itu ya maksudnya. Berapa persenkah pertambahan luas ruangannya? Masuk ke luas ya ruangan. Berarti kalau bisa dituliskan, luas awalnya itu 100%, pasti 100% untuk diameternya. Kemudian karena itu ada pertambahan ya, pertambahan 50%, berarti untuk diameter yang luas keduanya itu menjadi, ya ditambah aja 100 ditambah 50 jadi 150%. Itu enggak. Tapi kalau pengurangan nanti tinggal dikurang, jadi 100 dikurangi 50, jadi lebih mudah. Nah, nah, kalau pertambahan berarti nanti ada perubahan di situ. Awalnya sekian menjadi sekian, maka perubahan itu berapa? Nanti caranya. Nah, yuk. Pokoknya hubungannya sama luas lingkaran, luas ruangan ya, luas ruangannya, ya. Ruangannya bentuknya lingkaran. Semua atau semula, semua ya. Atau semula bisa, karena mula-mula kan ruangannya segitu ya, misalkan ruangannya A gitu, terus ditambahin 50%, semua atau semula itu sama-sama. Atau ruangan yang sebelumnya gitu. Sebelumnya kalau kurang paham bisa sebelumnya menjadi, karena kan diperluaskan berarti sebelumnya dan setelahnya. Kalau diperluas setelahnya berarti sebelumnya. Ya, fokus saja kalau awal pasti 100%. Kalau ditambahin berarti tinggal 100%. Kayak ada yang jawab C.
Di sini kita bahas ya, luas ruangan sebelumnya, ya kan? Sebelumnya pasti 100%. Sebenarnya 100% diameternya 100%. Kemudian luas ruangan setelahnya ya, setelahnya berarti kita hitung. L2 itu sama dengan ada pertambahan diameter barunya 50%. Kita masuk ke rumusnya. Jadi seperempat pi d kuadrat. Maka seperempat pi, nah diameternya bertambah 50%, berarti 150 ya jadinya. 150% dari diameter awal dikuadratkan. Maka di sini seperempat pi, kalau 150 dikuadratkan berarti persen ya, 225, nah 0 karena nolnya 2 dan 2 persen gitu, persen. Persennya kan bertambah juga kan per 100 ya awalnya. Per 100 berarti menjadi bawah aja. Yang awalnya persen, ininya juga ikut ke kuadrat, jadi nolnya nambah juga. Gini, terus di kuadrat. Nah ini bisa disederhanakan ini nolnya. Maka sama aja kayak 225% gitu. Jadi seperempat pi d kuadrat, ini yang belakang ada 225 per 100 berarti persen. Oke, intinya ini pertambahannya dia akan menjadi 225. Jadi kita cari pertambahannya yang mula-mula adalah 100%, bertambah menjadi 225%, maka pertambahannya, jadi pertambahan sama dengan 225% dikurangi 100%. Jadi ada sama dengan itu. 125%. Ya, benar jawabannya yang masuk. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau yang luas 1 bisa dituliskan seperti ini, 100% gitu, 100% dari seperempat pi d kuadrat. Karena kalau dikuadratkan diameternya nanti kan pasti sama saja. Ini kita fokus di presentasinya. Ada yang mau ditanyakan? Aku lebih suka pakai angka kecil tadi daripada 100%. Boleh kamu pakai angka berapa? 100% kan kalau kayak 1 boleh. Atau misalkan 20 ya boleh. Pokoknya teman-teman itu ketika ngerjain, gunakan diameter. Gunakan cara yang paling mudah menurut teman-teman. Bisa pakai permisalan, bisa pakai rumus yang sesuainya, pokoknya terserah teman-teman gimana. Terus jadi 30 setelah tambah 50%. Nah, ya gitu. Nanti kan bisa kan kita temukan misalnya, awalnya 20 diameternya, terus jadi 30 setelah tambah 50%. Ya, bisa juga. Jadi pertambahannya berapa? Nah, itu bisa pakai perbandingan. Jadi pertambahan per apa namanya? Awal, maksudnya awal itu ukuran awal dikali 100%. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Boleh banget pakai cara apa? Karena setiap orang itu ya masing-masing kan punya karakter yang beda, cara belajar yang beda, kemudian pemahamannya juga berbeda. Boleh pakai cara apa? Oke, selanjutnya terakhir di sini dari 10.000 peserta tes seleksi CPNS, 3.900 di antara peserta yang memilih dinas apa ini PU kerja umum ini ada 1.100 peserta juga memilih instansi dinas pertanian. Oke. Jika ternyata 3.200 peserta tes tidak memilih instansi dinas pekerjaan umum dan dinas pertanian, maka berapa persen peserta yang memilih dinas pertanian saja di antara 10.000? Oke, silahkan bisa nih. Teman-teman mau pakai cara apa? Oke. Terakhir ya nih nomor berapa? Pas nanti kita selesainya di jam 9. Oke, nah ini konsep itu ya, himpunan sebagian irisan, gabungan. Ada masih ingat caranya nih? Kebetulan itu jumlahnya peserta ada 10.000. Kalau jumlahnya berupa kayak 100, 10.000, 100.000 itu enak aja. Itu nanti sesuai dengan jawabannya range 29%. Jawabannya nanti pasti sesuai sama, maksudnya presentasenya pasti sesuai sama jawaban akhirnya. Kita bahas bersama di sini. Jadi ada 10.000 peserta ya, 10.000 peserta, di mana ada 3.900
itu memilih untuk daftar di pekerja umum, dinas pekerja umum. Kemudian ada 1.100 peserta itu juga memilih instansi dinas pertanian. Jadi 1.100 itu pilih PU, juga pilih dinas pertanian. Ya, ada 1.100 itu pilih PU dan dinas pertanian PT gini. Kemudian 3.200 itu tidak memilih instansi, berarti kita tidak memilih TD gitu ya, tidak. Yang ditanyakan di sini adalah yang ikut pertanian saja. Kita bisa uraikan menggunakan konsep irisan gabungan. Kita jumlahkan ya, di mana PU, ya, peserta untuk pekerja umum, ditambah yang ini dua-duanya, PU dan PT, bisa kita tulis dua-duanya gitu, terus ditambah yang PT, ya, PT jangan lupa ditambah yang tidak. Yang tidak ini pasti totalnya akan 10.000. Oke, ingat. Dari 3.900 itu yang 1.100-nya itu juga ikut GPT. Berarti untuk totalnya yang PU itu kita kurangkan ya 39. 3.900 dikurangi dengan 1.100. Ini. Kemudian ditambah dua-duanya berarti ada 1.100. Ditambah yang punya PT yang untuk daftar di pertanian. Ditambah yang tidak daftar keduanya ada 3.200 sama dengan 10.000. Maka ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini langsung aja nih. Maka tinggal dijumlahkan ini sama ini. PT ditambah 39 ya. 3.900 ditambah 3.200 sama dengan 10.000. Maka PT-nya sama dengan 10.000. Nah, ini kan ditambah kiri ya, dikurang berapa ini? 39 ditambah 32 berarti 60, 70, 71, 7.100. Maka PT-nya kalau dikurangi 10.000 kurangi 70, 30, itu 100. Nah, ini untuk yang daftar PT. Yang untuk yang daftar PT ada 2.900. Maka untuk presentasenya, karena di sini pendaftarnya ada di 10.000, langsung saja presentasenya pasti ada di 29. Presentasenya. Presentasenya ya udah 29. Langsung saja, Pak. Kan tinggal disederhanakan 2.900 per 10.000 dikalikan 100. Jawabannya yang B. Gimana? Ada kesulitan? Berapa jawabannya yang C? Apakah terus jawaban yang C? Kalau cari presentase bisa ya, cari presentase. Ini kebetulan 10.000 jadi langsung 29. Saya tuliskan di sini. Cukup ini. Presentase sini 29 10. Nah, ini bisa dicoret nolnya, ini juga nolnya. Berarti 29. Wah, aku tadi langsung